Kemudian selanjutnya alladzina hum yurauna, yaitu orang yang dasar salatnya riya, dasar ibadahnya riya. Di sini yang disebut salat, tapi yang dimaksud semua ibadah dalam agama tidak boleh didasari oleh riya. Ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, bagus dia, rajin dia. Kalau di rumah mertuanya mau sholat, datang ke rumah mertuanya rumahnya dekat musola, sholat. Tapi kalau giliran di rumah nggak mau. Jadi dasar sholatnya apa? Riya. Pengen dilihat oleh mertua dia anak soleh, mantu yang soleh. Gitu. Itu tandanya. Kalau lagi bareng-bareng sholat, tapi kalau sendiri enggak. Nah ini allazina hum yurauna, yaitu mereka yang riya dalam segala ibadah. Walaupun disebutnya ini sholat, tapi maksudnya adalah semua ibadah yang didasari dengan riya tidak baik. Itu penyakit hati. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan saling tolong menolong. Enggak mau menolong. Digambarkan di sini kita sebagai umat Islam, kita bersaudara, kita hidup bertetangga, kiri kanan depan belakang kita. Kalau ada tetangga kita yang butuh pertolongan, hendaknya kita siap menolong. Walaupun sekedar cangkul yang kita miliki, dia nggak punya cangkul, dia pinjam, kasih, jangan diumpetin. Enggak, saya nggak punya cangkul. Padahal punya. Itu juga enggan mau menolong. Apalagi menolong yang lain, lagi kesusahan minta pertolongan. Apa yang dapat kita tolong? Tolonglah. Kalau tidak, karena kita merasa mencukup, saya makan bukan dari dia kok. Kadang-kadang begitu. Saya tidak minta bantuan sama dia, kenapa sih harus tolong dia? Nah ini nggak boleh. Jadi dasar kita, kalau kita ingin menjadi orang Islam yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk orang yang berdusta dalam beragama, yaitu harus saling tolong menolong terhadap saudara dan tetangga kita jika dibutuhkan sesuai dengan kemampuan kita. Jamaah sekalian yang kita kembali di sini. Jadi riya adalah penyakit hati. Sekali lagi, riya itu adalah penyakit hati. Bermula lawan dari riya itu ikhlas. Supaya kita tidak riya harus ikhlas. Yakni semata-mata berbuat ibadah karena Allah. Jadi lawan daripada riya ikhlas. Kalau ikhlas hanya karena Allah, kalau riya karenanya banyak. Dan tidak disekutukannya ibadatnya itu kepada yang lain. Jadi niat ibadahnya hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Kali ini difirmankan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini surah Kahfi yang terakhir ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya. Kalau dia yakin bertemu dengan Allah nanti, fal ya'mal amalan sholiha, maka bersiap-siaplah selalu dengan amal-amal yang soleh. Jadi mereka yang ingin selamat di akhiratnya, di alam barzah sana, siapkanlah selalu amal-amal soleh. Apa amal-amal soleh? Banyak. Amal-amal yang baik sesuai dengan ajaran agama kita. Baik menurut ajaran agama kita, agama Islam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ada, dan janganlah menyekutukan dengan ibadah itu kepada salah satu siapapun. Jadi syirik dalam beribadah adalah dasar ibadahnya ada niat karena yang lain. Itu termasuk syirik. Syirik terbagi dua, ada syirik jali, ada syirik khofi, namanya dicatat. Syirik jali, syirik yang nyata, jelas, kelihatan, menyembah berhala,
menyembah rumah-rumah yang apa namanya ada gaibnya, kepada keris, benda-benda, ya, kepada pohon-pohon, batu-batu, kuburan-kuburan yang dianggap sakti, itu syirik jali namanya. Ada lagi syirik khafi, syirik yang tersembunyi, tapi juga syirik. Apa itu syirik khafi? Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwapa ma akhafu ala ummati asyirkul asgharu. Lihat di kitabnya halaman 142 di bawah. Saya ulangi. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asgharu. Qalu wa ma syirkul asgharu ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Ar-riya'u. Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamati iza jazal ibadu. Iza jazal ibada. Bukan ibadah, ibadah. Bi a'malihim izhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya panzuru hal tajiduna indahumul jazaa. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asgharu ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamati iza jazal ibada bi amalihim izhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahumul jazaa. Udah enggak ketinggalan bacanya? Yang mana? Panzuru hal tajiduna indahumul jazaa. Artinya, sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku nanti asyirkul asgharu, yaitu syirik yang kecil. Syirik besar, syirik yang kecil. Bukan syirik besar udah jelas. Tapi asyirkul asgharu, syirik yang kecil. Qalu, lalu sahabat bertanya, wa masyirkul asgharu ya Rasulullah? Apakah yang dimaksud syirik asghar itu, syirik kecil? Qala, Nabi menjawab, ar-riya. Jadi riya itu termasuk syirik asghar, syirik kecil. Tapi walaupun kecil, sangat berbahaya. Jangan menganggap batu kerikil yang kecil itu nggak berbahaya. Justru yang kecil itu kalau banyak, kita jalan pakai sandal, pakai sepatu, banyak kerikil, kita kurang waspada, kepleset kita, jatuh apa enggak? Jangan anggap batu yang kecil itu tidak bisa membuat jidat kita berdarah. Ya, kalau ditipu sama batu yang kecil sama. Jadi syirkul asghar riya. Riya itu termasuk syirik yang kecil. Itu juga sangat berbahaya. Apa risikonya nanti orang yang selalu berbuat dengan dasar riya, hatinya pengen dipuji dan sebagainya? Apa kata Allah dalam hadits qudsinya? Idza jazal ibadah, apabila Allah memberikan balasan kepada seorang hamba nanti bi a'malihim, terhadap amal-amal mereka di yaumil mahsyar. Apa kata Allah? Izhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Mereka semua yang beribadah bukan karena aku, beribadah karena manusia, beribadah karena mertua, beribadah karena mantu, beribadah karena pimpinan, beribadah karena guru, karena ulama dan sebagainya, bukan karena Allah. Ambillah nilai pahala kepada mereka, orang-orang yang kamu riya waktu hidup di dunia. Kata Allah,
Fanzuru, maka lihatlah, hal tajiduna indahumul jaza. Apakah mereka bisa mendapatkan balasan kepada orang yang diria? Tidak akan dapat. Jadi yang berhak menilai dan memberikan pahala amal ibadah itu adalah Allah, bukan manusia. Oleh karenanya, setiap kita mau bergerak untuk beribadah, luruskan niat kita, bersihkan niat kita, arahkan niat kita hanya karena Allah semata, bukan karena yang lainnya. Kita menyumbang buat anak yatim nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku tidak ingin riya. Pelihara diriku dari riya. Saya nyumbang 2 juta. Saya nyumbang 1 juta. Saya nyumbang 500. Dibagi 2, separuh buat ini, separuh buat ini. Sebelumnya kita sudah niat jangan sampai ada ri. Itu. Jadi karena riya adalah syirik kecil, resikonya orang yang selalu riya, amal ibadahnya tidak diterima Allah. Bahkan Allah memerintahkan, silakan kau ambil nilai pahalamu kepada orang yang kau riya waktu di dunia. Ternyata manusia tidak bisa memberikan pahala. Kosong di akhirat, kosong, nggak diberi pahala oleh Allah. Makanya kita harus hati-hati. Jadi di satu sisi kita dituntut untuk bisa beramal, di sisi lain bersihkan. Sama di satu sisi kita buat seorang petani untuk menanam pohon. Ya, kalau petani, diumpamakan petani, kita udah jauh dari petani. Kita nanam bunga, ada nanam bunga, nanam pohon bunga, bunga nggak bisa ditanam ya. Kita nanam pohon bunga di rumah. Ya, kalau kita nggak urus, kita nggak siram, kita nggak cabutin rumput-rumput yang tidak berguna, nggak berbuah, nggak berbunga. Jadi apabila kita sudah mau menanam pohon-pohonan itu, kita harus bersedia menjaganya dari rumputan yang tidak berguna, menyiramnya dengan baik. Kalau sudah kita mau beribadah, kita juga harus menjaga, melihat-lihat. Jangan-jangan di dalam hati kita ada sifat riya. Oleh karena itu, riya apa? Terasa nggak? Terasa buat orang yang melakukan itu. Terasa. Hatinya ngomong sendiri, hatinya bicara sendiri. Tuh kan, saya doang yang paling gede nyumbang di sini, yang lain kecil-kecil semua. Nah, itu udah hati ngomong itu cepat. Hapus segala astagfirullahaladzim, tekan, nggak ada. Jadi kalau kita punya uang, kita berikan kepada seseorang, kita jangan bangga. Kita jangan berbangga kepada orang yang kita berikan, kepada miskin, kepada yatim. Jangan bangga. Iya kan, Bapak yang berikan, yang lain nggak ada yang berikan kan? Yang nggak ada yang peduli sama kamu, saya aja kan. Itu nggak boleh bangga. Justru kita bersyukur pada Allah adanya orang yang bisa menerima pemberian kita. Itu. Kita punya zakat. Kita bawa-bawa kemana kita memberikan? Ke sana bilang, saya nggak nerima Pak zakat, saya mampu. Ke sana bilang, nggak bisa Pak, saya nggak menerima zakat. Padahal zakat ini harus kita berikan. Nah, bersyukur kita ada orang yang kurang, ada orang yang miskin. Sehingga zakat kita, sedekah kita bisa tersampaikan. Dia adalah media, sarana untuk kita bisa mendapatkan pahala. Kalau kita, sesama kita, orang-orang yang berada, kita sedekah nggak mau dong riba. Kamu menghina saya, dan sebagainya. Jadi kita tidak merasa bangga kita memberikan sedekah kepada orang. Justru kita bersyukur ada yang menerima sedekah kita. Ada media untuk kita bisa beramal soleh melalui sedekah. Itu bersyukur, jangan bangga, nggak boleh. Kalau kita berbangga-bangga di hadapan orang-orang yang kita berikan, nanti kita termasuk riya jadinya. Nih. Alhamdulillah di negeri kita, nggak usah jauh-jauh. Kalau di negeri lain, kayak di Brunei Darussalam aja ceritanya begitu. Susah kita mau berbuat baik, jalan dulu beberapa kilometer. Bersedekah. Kenapa? Karena semua orang mampu. Bila perlu dia harus keluar dari kotanya, dari negerinya untuk mau bersedekah.
Tapi kita keluar dari depan rumah kita, sudah banyak orang yang bisa menerima sedekah kita. Jadi kalau kita kebetulan menjadi orang yang mampu, inilah kesempatan untuk kita bisa berbuat baik. Talim Angkasa 56 setiap akhir tahun menjelang Ramadan ada yang namanya acara tawakupan. Istirahat sebentar ngajinya, seperti yang biasa tiap pagi kita istirahat, namanya bahasanya tawakupan. Untuk memberikan waktu tawakupan, kita bikin acara bersama-sama. Ayo kita kumpul. Yang tadinya lewat Zoom aja, sudah diumumkan kita akan tawakupan, nanti tempatnya di mana, sediakan waktu kita kumpul bertemu. Langsung kita berjabat tangan dengan teman, dengan saudara, dengan guru-guru kita di sini. Insya Allah itu adalah merupakan silaturahim yang akan menambah panjang umur kita dan berkah hidup kita. Selamat dunia sampai niat. Niat dari sekarang, ya Allah, berikan kami kesempatan, sehat, panjang umur, agar kami bisa bertemu dengan guru-guru kami, bertemu dengan jamaah kami, bertemu dengan saudara-saudara kami. Itu Islam. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Antara orang yang dari Madinah, yang dari Mekah ke Madinah. Dipersatukan Rasulullah. Pada awal-awal orang-orang hijrah ke Madinah, emang punya duit. Yang dia bawa cuma yang dia bawa aja. Rumah dia nggak bawa. Pohon korma dia nggak bawa. Dia di situ termasuk orang yang butuh bantuan. Akhirnya orang kaya di Madinah disebut kaum Ansor, orang-orang yang mau menolong orang-orang yang muhajirin. Ada yang punya rumah 3, silakan 1 nih ambil rumah saya, silakan pakai. Bahkan ada yang hijrah tidak punya, istrinya belum Islam nggak mau hijrah, istrinya ditinggal. Kata Nabi, amsik arba'an wa farik sairahunna. Ambil yang 4, yang lain cerain, kasih yang lain. Karena waktu itu kan orang kalau istri, kalau yang kaya enggak ada ukurannya. Berapa aja, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 10, ada yang 12, ada yang 17 istrinya. Orang kaya dulu. Kata Nabi, ambil 4 aja, pilih yang lain, ceraikan, kasih tuh orang-orang Madinah, orang-orang Mekah yang datang enggak bawa istri. Sampai begitu Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Dari inspirasi seperti itu, sebenarnya para guru di sini, saya ingin bagaimana menyatukan semua anggota talim, baik yang dia melalui radio maupun yang melalui Zoom. Ayo bersama kita kumpul pada acara tawakupan besok. Insya bukan sekedar kita melihat wajah melalui laptop, melalui HP, tapi kita bisa bertemu langsung. Insya Allah kita saling mendoa. Insya Allah nanti di Yaumil Mahsyar ketika kita kumpul, kita kenal benar ini teman saya. Ayo sama-sama kita di kapal, di pesawat, di mobil bis, barangkali begitu umpamanya. Kita masuk surga bersama, ayo bareng-bareng. Kumpul sini sama-sama. Amin ya Rabbal. Lanjut, kita kembali. Jadi itulah riya namanya. Jadi bahayanya riya di akhirat, semua amal ibadah yang kita lakukan ditolak, tidak diberi pahala. Dan lagi sabda Nabi SAW halaman 143, istaizu billahi min jubbil hazani. Qalu wa ma huwa ya Rasulullah? Qala wadun fi jahannama. U'idda lil qurra'il murra'in. Istaizu billah, minta berlindunglah kepada Allah min jabbil hazan, dari jabbil hazan. Qalu wa ma huwa ya Rasulullah? Apa itu jabbil hazan atau jubbil hazan? Qala wadun fi jahannam. Satu lubang
satu ruangan besar di dalam neraka jahanam, u'idda lil qurra'il murra'ina, yang disediakan buat orang-orang yang apabila dia berbuat selalu riya. Al-qurra di sini artinya, arti khususnya adalah para pembaca Quran dengan riya, para orang-orang yang beribadah didasari riya, yang sedekah riya, yang sholat riya, yang hajinya riya, yang umrohnya riya, dan semua amal ibadah didasari riya, dia sudah disediakan satu wad di dalam neraka jahanam. Satu lubang besar, tempat penyiksaan khusus buat orang-orang yang riya. Sampai begitu, saudara, Rasul menggambarkan kepada kita. Oleh karenanya, mari tetap terus kita jaga, kita periksa dan kita bersihkan terus hati kita sebagaimana kita membersihkan pot tempat di mana kita bercocok tanam. Kalau yang di sawah bersihin apanya, wan, eceng gondoknya, apa rumput-rumputan supaya padinya tumbuh dengan bagus dan berbuah padi dengan bagus. Yang menanam di lahan-lahan, ya pertanian, di kebun-kebun. Kalau ingin pohon-pohon yang ditanam itu subur dan berbuah baik, disirami, dijaga, dibersihkan hamanya. Ini termasuk hama ke dalam pohonan. Rumput-rumputan dan hama yang akan membuat pohon itu tidak berbuah. Kenapa? Karena lebih tinggi rumputnya dari pohonnya, nggak berbuah dia. Nah, ibadah yang kita lakukan juga tidak kurang pentingnya seperti itu. Kita jaga, kita pelihara, kita lihat, kita sirami, dan kita cabut sifat riya kalau ada di dalam hati kita. Jangan dibiarkan tumbuh berkembang sifat riya di dalam hati kita. Kemudian Nabi bersabda, innal mura'a yunadi yaumal qiyamati ya fajir, ya ghadir, ya mura'i, dalla amaluka wa habito ajruka, izhab fakhuz ajruka mimman kunta ta'malu lahu. Nanti di yaumil qiyamah dipanggilnya, hai yang riya, diseru pada hari kiamat, hai fajir, hai fasik. Orang yang riya dipanggilnya fajir atau fasik. Hai orang yang ghadir, yakni yang menipu dirinya sendiri. Hai mura'i, orang yang riya. Sesatlah amalmu itu, hapuslah pahala amalmu itu. Maka pergilah engkau, ambillah pahalamu kepada orang yang engkau riya kepadanya di dunia. La yaqbalullahu amalan fihi miqdaru dzarratin minar riya. La yaqbalullahu amalan fihi miqdaru dzarratin minar riya. Allah tidak akan menerima amal seseorang